Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai loncengnya berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Dila Yulianti, NPM 2103021009. Jurusan Perbankan Syariah dari kelas B, Universitas IAIN Metro Lampung. Abstrak, pembahasan ini membahas tentang ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada pemikiran ekonomi Islam dipraktikkan oleh Rasulullah dalam kegiatan perdagangan dan juga pelaksanaan kegiatan klasifikasi dan moneter agama Islam. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan negara Islam dan juga yang mengelola ekonomi kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan perekonomian pada masa Abu Bakar diwarnai dengan pemberontakan kaum mutrat. Dan pada masa Umar bin Khattab, yaitu harta Baitul Mal disisakan untuk cadangan. Dan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi kekacauan politik karena adanya dugaan korupsi. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib, negara Islam melakukan pencetakan uang koin atas negara Islam. Selanjutnya, pendahuluan. Ekonomi Islam itu telah berkembang sejak awal kemunculan dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Perkembangan-perkembangan yang ada pada ekonomi Islam saat ini tidak tentu tak lepas dari pembelajaran terhadap sejarah ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak zaman Rasulullah SAW. Kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum muslim untuk melaksanakan perekonomian baik itu dalam mikro maupun makro. Ekonomi makro serta tentu sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pemerintahan agama Islam. Dan tidak sampai di situ pula. Setelah Rasulullah wafat, ekonomi Islam masih menjadi sistem ekonomi yang terus dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan mereka sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemikiran ekonomi semakin berkembang dan sering bertambah luas cangkupan negara Islam. Meskipun sama-sama menjalankan sistem ekonomi Islam, namun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negara Islam meskipun pada saat itu berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi politik dan sosial, karena adanya konflik baik internal maupun eksternal. Saya mengambil kutipan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, yang beliau berkata, berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Selanjutnya kita ke pembahasan materi, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang ekonomi dalam Islam. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Allah itu sangat menjamin dan telah menetapkan rezekinya pada setiap makhluknya. Dan rezeki itu sudah Allah yang menentukan. Hanya saja kita harus wajib berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Dengan berusaha itu bekerja. Dan Islam juga melarang umatnya untuk meminta dan mengemis. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencari dunia dengan cara halal, menahan dirinya dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya,
dan berbuat baik kepada tetangganya, maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah yang bersinar bagai bulan purnama. Dan konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, multi-type ownership, yaitu kepemilikan multijenis yang diakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik swasta maupun negara ataupun campuran. Yang kedua, freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian. Yang ketiga itu ada just touch, yaitu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'at. Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu dengan pola kehidupan yang robani sekaligus manusiawi. Selanjutnya, Khaf berpendapat orang Islam tidak harus Muslim, tetapi selama orang tersebut berkeinginan untuk menjadi paradigma Islam, maka ia disebut sebagai Islamic man. Dan jika seorang sudah menerima 3 pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pasti akan ada perbedaan dengan orang yang menjalankan ekonomi sosial. Ekonomi konvensional maksudnya. 3 pilar tersebut adalah segala sesuatu adalah mutlak milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang berlaku. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk. Pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar ataupun dirham ataupun yang lainnya, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu yang menjadi warisan para nabi, dia telah menjadi bagian yang sangat mewah. Lanjut ke pembahasan utama, yaitu pemikiran ekonomi Islam pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 635 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Quhafah al-Tamimi, terpilih sebagai khalifah pertama dan menjadi pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslim. Pada masa pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun. Abu Bakar banyak sekali menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok kaum murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Pada akhirnya perang tersebut terhadap kemutratan dan menang berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat pada sumber pendapatan negara. Pendistribusian prinsip yang diterapkan adalah kesamarataan, yakni memberikan kepada sahabat Rasul, tidak membedakan satu sama lain, dan tidak membedakan antara sahabat yang lebih dulu memeluk Islam dengan sahabat yang dia hamba dengan orang merdeka, pria ataupun wanita. Selama pemerintahannya, harta Baitul Mal itu tidak pernah menumpuk hingga Abu Bakar wafat. Di pembendaharanya negara hanya menemukan 1 dirham saja. Yang kedua, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab,
yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab itu masih termasuk garis keturunan Rasulullah SAW pada generasi ke-8. Masa pemimpinannya berlangsung hanya 10 tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi negara, setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat dan Khalifah Umar memutuskan untuk menghabiskan seluruh harta Baitul Mal, tetapi dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Baitul Mal, secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal negara Islam, dan khalifah adalah pihak kuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Banyak kemajuan pada masa kepemimpinan Umar dan merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Tetapi beliau menyadari cara beliau itu keliru karena berdampak negatif terhadap masyarakat, dan Umar pun bertekad untuk mengubah kebijakannya apabila masih diberikan umur yang panjang. Akan tetapi sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar tewas terbunuh. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan termasuk keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy, dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah ialah pada generasi kelima. Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi. Kebijakan perekonomiannya yang diterapkan hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan khalifah pendahulunya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan kebijakan berupa menabikan tanah kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi Baitul Mal. Dari kebijakan ini memperoleh pendapatan yang sangat besar, yaitu sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab. Utsman bin Affan membawanya banyak keberhasilan, namun pada generasi di masa ke-6 terakhir masa pemerintahannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin dan membawa kebentuan bagi sesama keluarga, yang banyak terjadi pejabat yang korupsi. Pada masa akhir pemerintahannya banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi, yaitu membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang kesayangannya Utsman, dan mendistribusikan pendapatnya pajak tahunan sesuai dengan ketentuannya yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Ali berkuasa selama 5 tahun. Sejak awal selalu mendapatkan pemberontakan dari kaum Khawarij dan peperangan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di negeri Syria dan Mesir. Khalifah Ali mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu mencetak uang atas nama negara Islam. Namun uang tersebut tidak beredar luas karena pemerintahan Ali berjalan singkat, dan seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 masa pemerintahannya. Ali merupakan keponakan Rasulullah dari suku Bani Hashim yang dipercayai menjaga Ka'bah. Diangkatnyalah khalifah pada masa khalifah keempat oleh segenap kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi. Itulah awal mulanya Ali bin Abi Thalib menjadi
khalifah. Terakhir penutup, adanya 3 pilar ekonomi dalam perekonomian Islam. Pada pertama, segala sesuatu mutlak itu milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu hanya satu dan hukum Allah lah yang berlaku. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan dan kemalasan adalah sifat yang buruk, dan itu memang harus dihindari. Banyak kesimpulan yang bisa kita jadikan pedoman dalam masa kepemerintahan pada zaman sekarang dan masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki cara dan prinsip kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal ini tidak jauh bedanya pada masa sekarang yang ada di Indonesia, memiliki keutamaan yang menonjol pada masa kepemimpinannya. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye.